In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada musim kemarau tahun 2000, di sebuah ladang jagung di Blitar, Jawa Timur, seorang wanita berusia 62 tahun bernama Sutina ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dan tanpa busana. Ia adalah seorang lansia yang pergi sendirian ke ladang pada pukul 3 dini hari untuk memanen jagung pada saat tingkat kemanisannya paling tinggi. Namun ada yang aneh, pakaian, sepatu, dan barang-barang miliknya tidak ada dimanapun. Seolah-olah seseorang telah membersihkan semua jejak, tanah di sekitar jenazah tampak rapi. Meskipun berada di tengah ladang, tidak ada satupun jejak kaki yang tersisa. Bahkan tidak ada tanda-tanda perlawanan di tubuhnya. Hasil otopsi hanya mengungkap bahwa ia meninggal karena lehernya ditekan, tetapi tidak ada yang tahu mengapa semua pakaiannya dilepas dan disembunyikan. Polisi menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan orang asing yang menyusup. Namun, dunia justru berbisik-bisik tentang almarhumah. Desas-desus keji beredar di desa, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada seorang wanita tua yang sendirian di ladang pada dini hari. Lansia, baik hati yang seumur hidupnya, hanya bertani untuk membesarkan seorang putri itu, harus menerima tudingan keji, bahkan setelah meninggal. Putri satu-satunya, yang sama sekali tidak mengetahui kebenaran di balik kematian ibunya, tidak dapat menahan kesedihan dan tak lama kemudian meninggal dunia. Kasus itu pun menemui jalan buntu, dan waktu berlalu begitu saja. Ladang jagung itu kini ditumbuhi ilalang, dan kebenaran seolah terkubur selamanya di dalam tanah. Namun, 15 tahun kemudian, di tempat yang sama sekali tidak terduga, waktu yang telah berhenti mulai bergerak kembali. Polisi, saat memberantas organisasi kejahatan yang sama sekali berbeda, menyita sebuah buku catatan rahasia yang terkunci berlapis-lapis dengan kode sandi. Di dalamnya, muncul sebuah catatan mengerikan yang sangat cocok dengan peristiwa dini hari 15 tahun yang lalu itu. Dan dari tumpukan jerami jagung yang selama 15 tahun tidak pernah dilirik siapapun, sebuah kepingan kecil akhirnya mulai berbicara. Mengapa Ibu Sutina harus ditemukan tanpa busana? Siapa dan apa yang coba disembunyikan dengan begitu rapi hingga semua jejak terhapus? Dan apa yang sebenarnya terjadi di ladang jagung pada dini hari itu? Saat itu adalah dini hari yang gerah pada bulan Agustus tahun 2000. Sebuah desa di Blitar masih terlelap dalam kegelapan pekat dan sunyi. Dari kejauhan di kaki gunung, sesekali terdengar kicauan burung fajar dan anjing-anjing di halaman pun belum terbangun dari tidurnya. Pukul 3 dini hari. Para penduduk desa sudah lama mengetahui dari pengalaman bahwa untuk menjaga kemanisan jagung, panen harus dilakukan saat embun masih menempel. Petani lansia berusia lebih dari 60 tahun, Ibu Sutina, juga pada dini hari itu melangkah sendirian ke ladang seperti biasanya. Menginjak tanah yang basah oleh embun, Ibu Sutina bersenandung kecil. Di pinggangnya tergantung sebuah senter usang, dan di satu tangannya ia memegang sabit yang gagangnya sudah mengilap karena sering digunakan. Bayangan bungkuk Ibu Sutina yang memegang sabit bergerak perlahan di antara barisan tanaman jagung yang rimbun. Namun, tak lama kemudian, jeritan melengking dari tetangga yang bekerja di ladang sebelah memecah keheningan fajar. Jeritan itu dalam sekejap mengguncang seluruh desa yang tadinya sunyi. Penduduk desa yang mendengar jeritan itu berlari satu persatu ke ladang jagung dengan pakaian seadanya. Beberapa sorot senter bergerak liar, menyinari sela-sela tanaman jagung. Di tengah ladang jagung yang lebat, Ibu Sutina terbaring kaku tanpa sehelai benang pun. Seorang tetangga perempuan yang pertama kali tiba melihat pemandangan itu dan langsung terduduk lemas. Meskipun sudah dicari di sekitar, tidak ada satupun pakaian, sepatu, atau barang milik korban yang terlihat. Di tubuhnya pun tidak ada bekas kekerasan yang jelas. Orang-orang yang datang hanya bisa menutup mulut dan melangkah mundur. Ada yang menutupi wajah dengan kedua tangan, ada pula yang memalingkan muka karena tidak sanggup melihat pemandangan itu. Saat itu, seorang pria menerobos kerumunan dengan bertelanjang kaki. Dia adalah Bagus Santoso, menantunya, yang selama ini dikenal sebagai menantu idaman di desa. Bagus memeluk jenazah mertuanya, terduduk di tanah, dan meraung seolah memuntahkan darah. "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, tolong buka mata Ibu." Ketika Bagus memegang tangan dingin Ibu Sutina dan menangis terseduh-seduh dengan tubuh gemetar, mata para penduduk desa yang melihatnya pun ikut memerah. Para tetangga menggelengkan kepala, berkata bahwa tidak akan ada lagi menantu di dunia ini yang begitu menyayangi mertuanya. Beberapa dari mereka menepuk punggung Bagus dan ikut menyeka air mata. Begitu polisi yang menerima laporan tiba,
Garis polisi berwarna kuning segera dipasang di lokasi kejadian. Tim forensik masuk dengan hati-hati, tetapi tanah di sekitar tempat jenazah terbaring, dan daun-daun jagung tampak begitu rapi seolah sengaja disapu bersih. Seorang penyelidik membungkuk untuk memeriksa tanah dan berkata kepada rekannya dengan suara pelan, "Ini aneh, tidak ada jejak kaki sama sekali. Sepertinya ada yang menyapu bersih semuanya." Rekan penyelidik itu mengangguk dengan wajah tegang dan perlahan melihat sekeliling. Fakta bahwa tidak ada jejak terinjak-injak di tengah ladang membuat hati keduanya terasa berat. Hasil otopsi menunjukkan bahwa penyebab kematian Ibu Sutinah adalah asfiksia, karena lehernya ditekan hingga tidak bisa bernapas. Namun, tidak ditemukan bukti kekerasan seksual di tubuhnya, maupun jejak di bawah kuku yang biasanya muncul akibat perlawanan. Markas investigasi untuk sementara membuka kemungkinan bahwa pelakunya adalah orang asing dari luar kota. Polisi memperketat penjagaan di pos pemeriksaan jalan alternatif menuju desa dan melakukan interogasi besar-besaran terhadap seluruh penduduk desa. Para detektif mengetuk pintu dari rumah ke rumah, menanyakan apakah ada yang melihat orang atau mobil mencurigakan pada dini hari itu. Sementara itu, sang menantu, Bagus Santoso, dengan pakaian berkabung, mendatangi langsung kantor polisi. Di hadapan para detektif, Bagus menyeka air matanya dan berkata dengan suara bergetar, "Saya akan menggunakan uang pribadi saya untuk menangkap pelakunya. Saya akan memberikan hadiah sayembara sebesar 200 juta rupiah. Tolong tegakkan keadilan untuk ibu saya." Ketika Bagus menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya dengan sapu tangan, para detektif pun mengangguk melihat kesetiaannya yang begitu dalam. Para detektif yang melihatnya berpikir bahwa menantu itu tidak mungkin dicurigai. Saat itu, Kepala Keamanan Desa sekaligus tetangga lama Ibu Sutinah, Pak Karto, dengan hati-hati memberikan sebuah kesaksian. Dini hari itu, ada sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di jalan setapak ladang dengan lampu depan mati. Hal itu terus mengganjal di pikiran saya. Detektif mengeluarkan buku catatannya dan dengan teliti mencatat kesaksian Pak Karto. Pak Karto menambahkan bahwa mobil itu adalah mobil mewah yang jarang terlihat di desa. Sementara itu, tim forensik menggeledah tumpukan tanah di antara tanaman jagung. Namun, yang mereka temukan hanyalah sebuah potongan plastik kecil yang sidik jarinya telah dibersihkan dengan sempurna dan sebuah serpihan vinil transparan. Para detektif membawa komponen kecil itu dan berkeliling ke rumah sakit serta apotek terdekat untuk mendapatkan daftar pembeli. Namun, ketika jawaban yang didapat adalah bahwa benda itu biasa digunakan untuk menangani ternak di pedesaan, penyelidikan pun menemui jalan buntu sejak awal. Almarhumah Ibu Sutinah adalah seorang wanita pekerja keras yang berhasil membangun ladang jagung dan lahan pertanian bernilai miliaran rupiah sambil membesarkan putrinya seorang diri. Seumur hidupnya hanya bertani, Ibu Sutinah dikenal sebagai nenek yang baik hati di desa. Dan ia telah berjanji akan mewariskan seluruh hartanya kepada menantunya, Bagus Santoso. Desas-desus mulai menyebar diam-diam di antara penduduk desa bahwa raut wajah Bagus beberapa hari terakhir tampak muram dan ia sering berkeliaran di dekat rumah mertuanya setiap malam. Namun, tidak ada yang berani menyuarakan desas-desus itu dengan keras. Karena ia dikenal sebagai menantu yang sangat berbakti, semua orang menganggapnya hanya angin lalu. Tim investigasi mengamankan rekaman kamera pengawas sederhana yang terpasang di persimpangan desa pada hari kejadian dan memutarnya berulang kali. Namun, karena kabut tebal yang turun pada dini hari itu, nomor polisi kendaraan tidak dapat dikenali. Dalam rekaman itu, hanya terlihat seberkas cahaya kabur yang melintas. Bagus Santoso, yang berdiri sebagai kepala keluarga di depan foto almarhumah, menundukkan kepala dalam-dalam sambil menyalami setiap pelayat yang datang. Ketika para pelayat mengucapkan kata-kata belasungkawa, Bagus hanya meneteskan air mata tanpa berkata-kata. Namun, tepat pada saat para pelayat berbalik, sudut bibir Bagus sedikit terangkat. Tidak ada seorang pun di sana yang melihat senyum dingin itu. Orang yang mengetahui apa yang terjadi di ladang jagung pada dini hari itu hanyalah Bagus Santoso sendiri. 2 hari telah berlalu sejak kejadian itu. Polisi memfokuskan penyelidikan pada rentang waktu antara pukul 2 hingga 4 dini hari, waktu yang diperkirakan sebagai saat kematian Ibu Sutinah. Tim investigasi mempersempit daftar tersangka dengan membandingkan satu persatu catatan kendaraan yang melintas di jalan sekitar desa dan data dari menara BTS pada rentang waktu tersebut. Para detektif begadang selama beberapa malam untuk memeriksa ratusan catatan panggilan dan nomor kendaraan. Dalam proses yang membosankan itu, nama yang pertama kali muncul secara tak terduga adalah sang menantu,
Bagus Santoso, karena dialah yang akan mewarisi harta miliaran milik mertuanya. Ketika para detektif memanggil Bagus dan dengan hati-hati menanyakan kegiatannya pada hari kejadian, Bagus menjawab dengan jelas tanpa sedikit pun rasa panik. Malam itu saya ada di Senopati, Jakarta. Ada acara minum-minum dengan kenalan. Jaraknya lebih dari 700 km dari Blitar. Bagus mengeluarkan sebuah kartu nama, meletakkannya di atas meja, dan melanjutkan bicaranya dengan santai. Kalau tidak percaya, silakan periksa langsung ke bar itu. Saya berada di ruangan itu sepanjang malam. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam nada bicara Bagus. Para detektif segera mendatangi bar di Senopati yang disebutkan Bagus dan menanyai para karyawan yang bekerja pada malam itu. Jawaban para karyawan semuanya sama. Ya, tamu itu ada di kamarnya sepanjang malam. Wajahnya tidak terlalu terlihat karena ruangannya gelap, tetapi pakaian dan tempat duduknya sama. Dia tidak pernah keluar. Para detektif mempercayai perkataan itu dan mencatatnya di buku catatan mereka. Karena kesaksian beberapa karyawan cocok satu sama lain, para detektif tidak menemukan alasan untuk curiga lebih jauh. Para detektif tidak menyadari bahwa orang yang berada di ruangan gelap itu bukanlah Bagus Santoso, melainkan sopirnya, Eko, yang mengenakan pakaian yang sama dengan Bagus. Eko, yang memiliki postur tubuh mirip Bagus, mengenakan setelan jas Bagus dan bahkan memegang ponsel kloningannya sambil berjaga di ruangan gelap itu. Petugas parkir juga bersaksi bahwa mobil Bagus berada di tempat itu sepanjang malam. Namun, Bagus sendiri telah menyelinap keluar melalui pintu darurat, mengendarai mobil lain yang tidak diketahui nomor polisinya, dan pergi ke Blitar melalui jalan tol, lalu kembali lagi ke Jakarta tanpa jejak. Dalam waktu singkat itu, Bagus telah menyelesaikan semuanya sesuai rencana dan kembali ke Jakarta dengan sempurna. Sementara itu, seorang detektif junior yang memeriksa riwayat transaksi keuangan Bagus menemukan sesuatu yang aneh. Secara lahiriah, Bagus tampak seperti seorang pengusaha kaya, tetapi sebenarnya ia terlilit utang ratusan juta rupiah karena ekspansi bisnis yang gegabah dan pinjaman dari rentenir. Detektif junior itu bergegas menghampiri detektif seniornya sambil membawa dokumen. Senior, orang ini kelihatannya saja mentereng, tapi dalamnya sudah busuk. Utangnya sangat banyak. Dia sangat membutuhkan harta warisan mertuanya. Detektif senior itu mengerutkan kening sambil membaca dokumen tersebut. Tidak ada yang lebih menakutkan dari orang yang terdesak uang. Kita harus memanggil orang ini lagi. Para detektif memanggil Bagus kembali sebagai saksi dan langsung menanyainya tentang masalah utang dan harta warisan mertuanya. Bagus sama sekali tidak goyah dan dengan tenang menyodorkan sebuah amplop berisi dokumen ke atas meja. Ini hanya masalah keuangan sementara. Ini adalah surat utang resmi. Pengusaha mana yang tidak punya utang? Saat Bagus duduk dengan menyilangkan kaki dan tersenyum santai, para detektif tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di hadapan dokumen yang telah disiapkan dan sikapnya yang tenang, tuduhan para detektif selalu kehilangan kekuatan. Lebih buruk lagi, potongan plastik kecil yang ditemukan di lokasi kejadian dianggap sebagai bagian dari alat pertanian yang umum di pedesaan dan benar-benar dikesampingkan dari prioritas forensik. Ditambah lagi, hujan deras yang tiba-tiba mengguyur selama beberapa hari. Jejak-jejak halus yang nyaris tidak tersisa di ladang jagung pun hanyut terbawa air hujan. Penyelidikan kehilangan momentum krusial dan mulai melemah dengan cepat. Di internal kepolisian, mulai muncul suara-suara berbeda. Sepertinya ini perbuatan preman profesional dari luar kota atau perampok yang mengincar uang. Alibi menantunya terlalu kuat. Sementara arah penyelidikan melenceng, Bagus datang ke kantor polisi bersama pengacaranya. Bagus, dengan pengacaranya di depan, meninggikan suaranya di depan meja detektif yang menanganinya. Apa-apaan ini terhadap orang yang baru saja kehilangan mertuanya? Hentikan segera interogasi saksi yang berlebihan ini. Saya sudah cukup bersabar. Ketika Bagus memukul meja dengan tinjunya, pengacara di sebelahnya dengan tenang memegang lengannya. Pengacara itu memperingatkan para detektif dengan suara dingin. Jika Anda terus mengganggu keluarga yang berduka tanpa bukti yang jelas, kami juga tidak akan tinggal diam. Detektif yang bertanggung jawab tidak bisa menghilangkan kecurigaannya yang mendalam saat memikirkan pergerakan Bagus yang terlalu rapi dan lokasi kejadian yang tidak meninggalkan jejak. Namun, tanpa bukti di tangan, ia tidak dapat menemukan dasar untuk menahannya. Detektif itu menghela napas pelan sambil menatap punggung Bagus yang menjauh. Orang itu menyembunyikan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa menjeratnya. Itu yang membuatku gila. Seiring berjalannya waktu,
kritik dari media dan masyarakat semakin kencang, dan markas investigasi akhirnya mengurangi personel secara signifikan. Tim khusus itu secara praktis dibubarkan, dan berkas investigasi yang tebal dipindahkan ke arsip yang berdebu. Pada suatu hari yang hujan, Bagus Santoso keluar dari gerbang utama kantor polisi, menatap langit sejenak dan tersenyum dingin. Bagus masuk ke dalam mobil sedan mewah yang telah disiapkan dan pergi begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Yakin dengan kejahatan sempurnanya, Bagus membayar utangnya dengan uang asuransi kematian mertuanya dan pinjaman yang dijamin dengan tanah warisan. Tanpa ada yang menyadari, kehidupan ganda rahasia Bagus Santoso pun dimulai. 15 tahun berlalu, dan tahun menunjukkan 2015. Kasus yang tidak pernah terpecahkan itu diberi label kasus lama dan tertidur lelap di dalam arsip. Ladang jagung di Blitar, yang dulu basah oleh keringat Ibu Sutina, kini hanya ditumbuhi ilalang lebat. Para lansia desa yang melewati ladang itu terkadang memandangnya, berdecak lidah, lalu mempercepat langkah mereka. Orang pertama yang hancur adalah putri Ibu Sutina dan istri Bagus Santoso. Setelah kehilangan ibunya secara tragis, sang istri menderita depresi berat dan mimpi buruk setiap malam. Sang istri sering tidak bisa tidur dan menangis semalaman sambil memanggil nama ibunya. Istri Bagus tidak pernah menyangka bahwa suaminya lah yang membunuh ibunya, dan akhirnya ia meninggal dunia karena tidak sanggup menanggung beban kesedihan. Dalam satu keluarga, ibu dan anak perempuan tumbang berurutan. Sebaliknya, sang menantu, Bagus Santoso, mewarisi ladang jagung dan tanah bernilai miliaran milik mertuanya, menggadaikannya untuk mendapatkan pinjaman besar dan dengan tak tahu malu melanjutkan bisnisnya. Di pemakaman istrinya pun, Bagus tidak lupa berakting, menangis di depan orang-orang dan menunjukkan kesedihan. Secara lahiriah, Bagus berperan sebagai pengusaha Ventura sukses yang tidak segan-segan memberikan dukungan kepada komunitas lokal. Artikel tentang perbuatan baiknya dimuat di koran lokal dan orang-orang memandangnya dengan hormat. Namun, ketika malam tiba, wajah yang sama sekali berbeda muncul. Bagus diam-diam menjalani kehidupan sebagai seorang pecandu berat, membeli barang-barang terlarang melalui jalur gelap. Sosok pengusaha sukses di siang hari dan penampilannya di malam hari sulit dipercaya sebagai orang yang sama. Pada pertengahan tahun 2000-an Bagus, dengan dalih bisnis, bepergian ke Tiongkok dan Asia Tenggara, dan tinggal di luar negeri selama total 2 tahun 2 bulan. Secara lahiriah itu adalah ekspansi bisnis, tetapi di baliknya tersembunyi tujuan yang jauh lebih rahasia dan gelap. Selama periode itu, Bagus memperluas satu persatu jalur untuk menyelundupkan barang-barang berbahaya. Bagus juga secara teratur mengunjungi taman pemakaman mertuanya dan berakting meneteskan air mata. Bahkan, ia dengan tidak tahu malu tampil dalam sebuah acara TV tentang kasus yang belum terpecahkan, mengaku sebagai perwakilan keluarga. Di depan kamera, Bagus menekan sudut matanya dengan sapu tangan dan berkata dengan suara bergetar, "Tolong tangkap pelakunya. Saya masih tidak bisa tidur jika teringat ibu." Setelah acara itu ditayangkan, para penonton merasa kasihan dan berkata, di mana lagi ada menantu yang begitu berbakti? Telepon dari pemirsa yang mendukungnya membanjiri stasiun TV. Sementara itu, seorang mantan detektif yang menangani kasus ini 15 tahun yang lalu, bahkan setelah pensiun, tidak bisa melepaskan beban di hatinya. Di ruang kerja tuanya di kampung halaman, detektif itu menyimpan berkas kasus yang sudah usang dan foto-foto lokasi kejadian, merenungkan kasus itu sendirian. Ketika malam semakin larut, mantan detektif itu memakai kaca pembesar dan melihat kembali foto-foto lama satu persatu. Sambil mengelus foto lama itu, mantan detektif itu bergumam pada dirinya sendiri, "Maafkan saya, Nenek. Saya pasti akan menuntaskan ini dengan tangan saya sendiri. Ini belum berakhir." Bagi mantan detektif itu, kasus ini adalah luka yang tidak pernah sembuh, yang menekan seumur hidupnya. Pada saat itu, Cokro, seorang perantara yang memasok barang terlarang dan ponsel kloningan kepada Bagus, dengan cermat mengamati perilaku Bagus. Cokro mencatat satu persatu pembayaran besar yang dikirim oleh Bagus dan sikapnya yang semakin kasar di buku catatan rahasianya. Di dalam sebuah ruangan gelap, Cokro menutup buku catatannya dan bergumam pelan, "Orang itu suatu saat akan meledak. Aku harus meninggalkan catatan yang jelas sebelum aku ikut terseret." Cokro dengan teliti menyimpan riwayat transaksi dan catatan rekening untuk berjaga-jaga. Ketika melakukan perbuatan rahasianya, Bagus menggunakan sebuah kontainer tua yang telah dimodifikasi di dekat ladang jagung mertuanya. Tepat di tempat itu, tempat ia merenggut nyawa mertuanya 15 tahun yang lalu,
Bagus menghabiskan waktunya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di atas tanah tempat ia melakukan kejahatan, Bagus justru duduk dengan wajah tenang. Penduduk desa perlahan-lahan melupakan tragedi hari itu. Bagus, yang mabuk dalam kesombongan karena berhasil melakukan kejahatan sempurna, menjadi semakin berani dan bahkan mulai merambah ke bisnis menjual barang terlarang kepada orang lain. Ladang jagung yang penuh dengan dendam korban ditetapkan sebagai area pengembangan kembali daerah dan akan segera dimulai pembangunannya. Kebenaran nyaris terkubur selamanya di bawah beton. Mantan detektif itu dengan hati-hati berkeliaran di sekitar Cokro, sang perantara, dan mengumpulkan satu persatu memo yang mencatat aliran dana mencurigakan Bagus. Sedikit demi sedikit mulai terungkap bahwa perusahaan Bagus, yang secara lahiriah tampak membukukan penjualan tinggi, sebenarnya adalah struktur pencucian uang yang menggunakan perusahaan fiktif. Bagus memamerkan kedekatannya dengan tokoh politik dan bisnis di mana-mana, membangun benteng pertahanan berupa jaringan yang kokoh di sekelilingnya. Foto-foto dirinya berdiri sejajar dengan orang-orang berpengaruh terpajang penuh di dinding kantornya. Sambil mengadakan pesta mewah untuk memulai bisnis baru, Bagus mengangkat gelasnya tinggi-tinggi dan tertawa ceria di depan orang banyak. Di bawah lampu merah, Bagus menggoyangkan gelasnya dan bergumam dalam hati, kasus itu sekarang sudah benar-benar terkubur. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Malam itu, tawa Bagus bergema lebih keras dan lebih percaya diri dari biasanya. Namun, Bagus tidak tahu bahwa kebenaran yang ia yakini telah terkubur, perlahan-lahan mulai bangkit menembus waktu 15 tahun. Pada musim gugur tahun 2015, tak lama setelah tim investigasi khusus kasus lama dibentuk di Polda Metro Jaya. Pada saat itu, Satuan Narkoba sedang melancarkan operasi besar-besaran untuk memberantas sebuah sindikat distribusi internasional raksasa yang beroperasi secara rahasia melalui jalur gelap. Setelah berbulan-bulan melakukan pengintaian dan pengejaran, tim investigasi akhirnya berhasil menangkap para pemimpin sindikat itu sekaligus. Dan dalam proses penangkapan itu, mereka menyita seluruh buku besar transaksi rahasia yang telah dikelola secara diam-diam oleh organisasi itu selama bertahun-tahun. Buku besar itu terkunci berlapis-lapis dengan kode sandi, sehingga butuh beberapa hari untuk dapat melihat isinya. Di depan para analis yang bekerja siang malam, memecahkan kode sandi lapis demi lapis, catatan mengejutkan akhirnya muncul satu persatu. Di tengah buku besar yang sangat tebal itu, sebuah nama tak terduga menarik perhatian seorang analis. Tepat sebelum kejadian di Blitar 15 tahun yang lalu, tercatat dengan jelas bahwa Bagus Santoso secara rutin membeli zat berbahaya berkonsentrasi tinggi yang tidak berwarna dan tidak berbau. Saat Inspektur Wijoyo, seorang veteran dari tim investigasi khusus, menerima dan memeriksa catatan ini, seluruh tubuhnya merinding. Wijoyo bergegas mengambil arsip kasus lama dan bergumam pelan, ladang jagung Blitar, kasus 15 tahun yang lalu itu. Ini tidak mungkin kebetulan. Wijoyo begadang semalaman, membandingkan catatan kasus lama dengan buku besar itu. Wijoyo segera mulai memeriksa catatan keluar masuk Bagus Santoso. Dalam proses itu, terkonfirmasi bahwa Bagus pernah tinggal di luar negeri selama total 2 tahun 2 bulan pada pertengahan tahun 2000-an. Wijoyo masuk ke ruang rapat sambil memegang dokumen dan berkata dengan tegas kepada anggota timnya, selama pelaku berada di luar negeri, waktu daluarsa kasus ini juga berhenti. Kita belum terlambat, kita masih punya waktu. Wijoyo membuktikan satu persatu dengan dokumen bahwa batas waktu yang ditetapkan oleh hukum berhenti berlaku selama masa tinggal di luar negeri. Anggota tim saling memandang dengan wajah tegang setelah mendengar penjelasan Wijoyo. Tim investigasi mengeluarkan kembali spesimen otopsi dan rambut Ibu Sutina dari ruang penyimpanan barang bukti yang paling dalam, serta potongan plastik kecil yang pada awalnya diabaikan. Debu setebal 15 tahun menumpuk di atas kotak barang bukti itu. Wijoyo dengan hati-hati menata barang-barang bukti itu dan memohon kepada para peneliti di laboratorium forensik. Sesuatu yang tidak terlihat 15 tahun yang lalu mungkin bisa terlihat dengan teknologi sekarang. Saya mohon, tolong jangan lewatkan satu hal kecil pun. Para peneliti melihat tatapan putus asa Wijoyo dan mengangguk pelan. Para peneliti di laboratorium forensik mengerahkan seluruh teknologi analisis genetik canggih dan peralatan supersensitif yang telah berkembang pesat. Para peneliti meletakkan akar rambut korban di bawah mikroskop dan melakukan pemeriksaan ulang secara teliti selama beberapa malam. Untuk tidak melewatkan satu petunjuk pun, para peneliti menatap layar
hingga mata mereka memerah. Dan akhirnya, hasil yang sama sekali tidak terduga keluar. Dari dalam rambut Ibu Sutina, terdeteksi secara dramatis zat mematikan yang cukup untuk merenggut nyawanya. Seorang peneliti berlari ke arah Wijoyo sambil membawa hasil laporan dan berkata dengan suara bergetar, "Inspektur, korban tidak diperkosa. Zat seperti ini ditemukan di dalam tubuhnya. Seseorang memaksanya masuk." Wijoyo menerima hasil laporan itu dan terdiam sejenak. Tidak hanya itu, dari celah-celah kecil di dalam potongan komponen kecil yang pada investigasi awal dianggap sebagai bagian alat pertanian biasa, ditemukan bukti krusial, yaitu DNA seorang pria yang tercampur dengan zat milik korban. Wijoyo mengepalkan kedua tangannya dengan yakin. Ibu Sutina tidak diperkosa oleh penyusup asing. Ia dibunuh oleh seseorang yang ingin membungkamnya setelah ia secara tidak sengaja menyaksikan perbuatan rahasia menantunya. Momen di mana tuduhan keji yang telah melekat selama 15 tahun akhirnya terhapus. Saat itu, salinan buku catatan rahasia milik perantara Cokro yang telah disimpan oleh mantan detektif selama bertahun-tahun diserahkan kepada tim investigasi. Mantan detektif itu memegang tangan Wijoyo dan berkata dengan suara bergetar, "Aku bertahan selama 15 tahun untuk menyerahkan ini padamu. Kumohon, jangan menyerah sampai akhir." Setelah membandingkan buku catatan itu, terungkap bahwa waktu pembelian zat berbahaya oleh Bagus Santoso sangat cocok dengan hari kejadian. Wijoyo menyejajarkan buku catatan dan laporan forensik, lalu melengkapi gambaran keseluruhan kepada timnya. Inilah alasan mengapa korban ditemukan telanjang. Pelaku ingin membuatnya seolah-olah ini perbuatan orang asing dan membakar semua pakaian korban untuk menghilangkan bukti yang tersisa. Ini adalah perbuatan yang sangat terencana dan licik. Anggota tim yang berkumpul di ruang rapat mengepalkan tangan mereka dalam keheningan yang berat. Wijoyo, bersama dengan para peneliti forensik, menganalisis kembali partikel mikro yang tersisa pada komponen itu 15 tahun yang lalu dan bahkan berhasil mengungkap struktur detail dari zat tersebut. Tim investigasi akhirnya mengubah status Bagus Santoso dari saksi menjadi tersangka. Roda investigasi yang telah berhenti selama 15 tahun mulai berputar kembali dengan kencang. Jaksa, berdasarkan laporan analisis terperinci yang diselesaikan oleh tim investigasi dan dokumen yang membuktikan perpanjangan masa daluarsa, mengajukan surat perintah penangkapan dan penggeledahan ke pengadilan. Kotak kebenaran yang tertutup rapat akhirnya terbuka. Di belakang punggung Bagus Santoso yang sombong dengan kejahatan sempurnanya, jaring investigasi yang hidup kembali setelah 15 tahun diam-diam mendekat. Sebulan setelah penyelidikan ulang dimulai secara resmi, Wijoyo dan tim investigasi, dengan surat perintah dari pengadilan di tangan, menggerebek rumah dan kantor Bagus Santoso secara bersamaan pada dini hari. Saat para penyelidik menggeledah setiap sudut rumah, ponsel kloningan dan alat-alat rahasia yang disembunyikan Bagus di dalam lemari dinding rahasia mulai terungkap satu persatu. Wijoyo memasukkan barang-barang itu ke dalam kantong barang bukti dan akhirnya menyaksikan sendiri dua wajah Bagus Santoso. Selanjutnya, Wijoyo mengeksekusi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan memborgol pergelangan tangan Bagus. Bahkan pada saat ditangkap, Bagus tidak menunjukkan kegoyahan sedikit pun, malah tersenyum tipis. Wijoyo segera membawa Bagus ke ruang interogasi untuk menghadapi kebenaran yang telah terkubur selama 15 tahun. Berita penangkapan Bagus diberitakan secara luas oleh media, dan keluarga serta penduduk desa yang telah menderita selama 15 tahun meneteskan air mata, mengatakan bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan. Para lansia desa saling berpegangan tangan dan terisak, mengatakan bahwa kini Ibu Sutina akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun Bagus sama sekali tidak panik. Bagus segera menunjuk sejumlah besar pengacara dari sebuah firma hukum ternama untuk membangun benteng pertahanan hukum yang kokoh. Tim pengacara, yang dipersenjatai dengan koneksi mantan pejabat, langsung bersuara tajam kepada para detektif begitu memasuki ruang interogasi. Bukti yang Anda ajukan sekarang, bukankah itu dari 15 tahun yang lalu? Bisakah Anda membuktikan bagaimana kondisi penyimpanannya selama ini? Tim pengacara terus-menerus mempersoalkan kemungkinan bahwa kondisi penyimpanan barang bukti 15 tahun yang lalu buruk sehingga DNA dan zat di dalamnya terkontaminasi oleh lingkungan luar. Meskipun Wijoyo menunjukkan hasil analisis terperinci, tim pengacara tidak bergeming. Tim pengacara juga dengan keras membantah bahwa alibi kesaksian staf di Bar Jakarta pada saat kejadian masih berlaku. Hanya dengan bukti tidak langsung, Anda tidak bisa menetapkan klien kami sebagai pembunuh langsung.
Malam itu klien kami jelas berada di Jakarta. Tim pengacara bahkan mempersoalkan keabsahan hukum dari teknik analisis baru dan memanggil ahli forensik sebagai saksi untuk menekannya. Meskipun ahli forensik dengan tenang menjelaskan dasar ilmiahnya, tim pengacara terus mencari-cari kesalahan. Mengenai perpanjangan masa daluarsa, tim pengacara melanjutkan perdebatan hukum yang sengit dan membosankan dengan alasan bahwa tujuan tinggal di luar negeri tidak jelas. Selama beberapa hari, perang urat syaraf yang tegang terjadi di dalam ruang interogasi. Bagus sendiri tetap bungkam terhadap pertanyaan para detektif di ruang interogasi. Tidak peduli seberapa sering Wijoyo menyebut nama Ibu Sutina dan memohon pada nuraninya, Bagus hanya menyilangkan tangan dan menatap langit-langit. Sesuai instruksi pengacaranya, Bagus menyangkal semua tuduhan dan tidak memberikan satupun pernyataan. Seiring berjalannya waktu, suasana di ruang interogasi menjadi semakin berat. Akhirnya, pengadilan menolak permohonan penahanan yang diajukan oleh tim investigasi dengan alasan bahwa masih ada ruang untuk perdebatan mengenai kekuatan bukti dan tempat tinggal Bagus yang tetap. Ketika keputusan penolakan penahanan diumumkan, ruang interogasi tim investigasi seketika diliputi oleh rasa putus asa dan kemarahan. Wijoyo memukul meja sambil mengepalkan tinjunya dengan gemetar. Apa ini masuk akal? Kita tahu dia pelakunya, tapi dia dibiarkan pergi begitu saja. Detektif junior di sebelahnya juga menoleh ke dinding dan menggigit bibirnya. Bagus Santoso, yang dengan santai keluar dari gerbang utama, tersenyum dingin ke arah kamera para wartawan yang mengerumuninya. Bagus dengan santai merapikan dasinya dan masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan. Pengacara Bagus mengadakan konferensi pers di depan gerbang utama dan malah menyerang balik polisi. Investigasi ini jelas merupakan investigasi yang ditargetkan. Kami akan menuntut para detektif yang telah mengganggu warga yang tidak bersalah selama 15 tahun. Di tengah kilatan kamera, Wijoyo mengertakkan gigi sambil menatap mobil Bagus yang menjauh. Ketika penjahat yang diyakini bisa ditangkap berhasil lolos dengan memanfaatkan celah hukum, kemarahan tidak hanya dirasakan oleh tim investigasi, tetapi juga oleh mereka yang menyaksikannya. Keluarga korban terduduk lemas di depan televisi dan menangis terseduh-seduh. Kembali ke rumah, Bagus menuangkan segelas whisky sendirian dan menikmati rasa kemenangannya. Bagus menggoyangkan gelas berisi cairan merah itu dan tertawa pelan. Ayo, aku adalah orang di atas hukum. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Di luar jendela, hujan dingin turun tanpa suara. Namun, Wijoyo malam itu tetap sendirian di ruang interogasi dan membuka kembali berkas kasus. Tatapan mata Wijoyo membara lebih panas dari sebelumnya. Pagi hari setelah penahanan ditolak, Bagus Santoso yang telah bebas segera mulai membereskan satu persatu orang-orang di sekitarnya yang mungkin akan memberikan kesaksian yang memberatkannya. Bagus merekrut orang-orang dengan uang atau membungkam mereka dengan ancaman rahasia. Suatu hari, terjadi sebuah insiden misterius di mana Cokro, perantara yang memasok barang berbahaya kepada Bagus pada hari kejadian dan mengetahui semua rahasianya, tiba-tiba menghilang. Rumah tempat Cokro tinggal kosong dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Wijoyo merasa merinding mendengar berita hilangnya Cokro. Saksi mata, seorang pegawai bar pada saat itu, yang berhasil ditemukan oleh tim investigasi, akhirnya mencabut seluruh kesaksiannya dan menghilang setelah tidak tahan dengan sejumlah besar uang damai dan ancaman balas dendam yang ditawarkan oleh pihak Bagus. Ketika orang-orang yang tadinya diharapkan memberikan kesaksian krusial satu persatu bungkam, pijakan tim investigasi mulai goyah. Di internal kejaksaan pun, opini negatif tentang penuntutan mulai menyebar dengan cepat, dengan alasan bahwa akan sulit untuk menang di pengadilan tanpa bukti langsung yang kuat. Wijoyo, yang ditekan oleh atasannya untuk mengurangi skala investigasi dan menarik personel, semakin terpojok dalam pertarungan sendirian. Seorang perwira senior memanggil Wijoyo dengan tenang, menepuk bahunya, dan berkata, "Wijoyo, aku tahu perasaanmu. Tapi kalau begini terus, kamu bisa celaka. Bagaimana kalau kamu berhenti sampai di sini?" Wijoyo tidak bisa menjawab apa-apa selain mengepalkan kedua tangannya. Sementara itu, Bagus diam-diam mempercepat persiapan untuk pergi ke luar negeri. Bagus mulai menjual properti miliknya dan tanah ladang jagung warisan mertuanya dengan harga murah dan cepat untuk diubah menjadi uang tunai. Bagus memecah uang itu ke beberapa rekening untuk menghilangkan jejak dan diam-diam mengeluarkannya. Keluarga korban melakukan aksi unjuk rasa sendirian di depan pengadilan dan kantor polisi sambil membawa poster. Namun, kuasa hukum Bagus justru menuduh balik keluarga korban dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bahu keluarga korban yang menangis memohon di jalanan semakin terasa berat.
Harapan terakhir tim investigasi, data server asli dari transaksi barang berbahaya, juga aksesnya terputus total karena server di luar negeri ditutup. Petunjuk yang telah mereka kejar selama berhari-hari lenyap di depan mata. Bagus menghubungi seorang calo yang akan membantunya melarikan diri dan mulai menyusun skenario canggih untuk keluar dari negara sebelum keberangkatannya secara resmi diblokir. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana Bagus. Tepat pada saat itu, mantan detektif datang menemui Wijoyo di kantor tim investigasi. Mantan detektif itu dengan hati-hati mengeluarkan sebuah file rekaman kecil dari saku dalam mantel usangnya dan memberikannya kepada Wijoyo. Ini adalah suara terakhir yang ditinggalkan Cokro untukku sebelum dia menghilang. Filenya terpotong-potong, tapi aku yakin ada sesuatu di dalamnya. Jangan menyerah sampai akhir. Wijoyo menerima file itu dengan tangan gemetar. Mantan detektif itu menatap lurus ke mata Wijoyo dan berkata dengan tegas, "Kamu adalah harapan terakhir. Aku telah menunggu saat ini selama 15 tahun." Malam itu, Wijoyo tinggal sendirian di kantor dan memeriksa kembali satu persatu catatan, lalu lintas dan data komunikasi dari hari kejadian. Hingga malam semakin larut dan fajar mulai menyingsing di luar jendela, Wijoyo berulang kali memeriksa data di depan dinding yang buntu. Sementara itu, tim pengacara Bagus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mencabut kekuatan bukti dari alat-alat yang disita, dengan alasan adanya pelanggaran prosedur dalam proses penggeledahan oleh polisi. Jika permohonan itu diterima, maka bukti yang telah dikumpulkan dengan susah payah akan sia-sia dalam sekejap. Dalam situasi putus asa, di mana semua keadaan dan prosedur hukum tampaknya berpihak pada penjahat, tim investigasi terpojok di ujung tebing tanpa jalan keluar. Suatu hari berita bahwa Bagus telah memesan tiket pesawat ke Panama dan bahkan telah mempersiapkan diri untuk melarikan diri sampai ke tim investigasi. Momen di mana kejahatan sempurna akhirnya akan terwujud. Di dalam mobil menuju bandara, Bagus memainkan paspornya dengan ujung jari dan tersenyum santai. Bagus menatap lampu kota yang melintas di luar jendela mobil dan bergumam dalam hati. Sebentar lagi, aku akan benar-benar bebas. Namun pada saat yang sama, mata Wijoyo yang sedang memeriksa data di kantor tiba-tiba berhenti pada satu titik. 3 hari sebelum jadwal keberangkatan Bagus, Wijoyo dan tim investigasi mulai memeriksa ulang seluruh data lalu lintas jalan dan data mikro dari menara BTS terdekat dari hari kejadian 15 tahun yang lalu. Mata Wijoyo yang begadang memeriksa data akhirnya berhenti pada satu keanehan. Pada saat Bagus berada di bar Jakarta, ponsel kloningannya terus berputar-putar di sebuah gang sempit di dekat bar tersebut. Sambil menunjuk pergerakan itu dengan jarinya, Wijoyo bergumam pelan, "Kenapa telepon orang yang katanya ada di dalam ruangan malah berkeliaran di luar? Ini pasti dipegang oleh orang lain." Tim investigasi menelusuri pergerakan itu dan akhirnya berhasil mengungkap identitas pemeran pengganti yang menciptakan alibi palsu dengan mengenakan pakaian Bagus dan membawa ponsel kloningannya. Dia adalah Eko, sopir pribadi dan pesuruh Bagus. Tim investigasi segera menggerebek kediaman Eko. Di hadapan para detektif yang tiba-tiba datang, Eko membeku di tempat dengan wajah pucat pasi. Awalnya Eko bersikeras tidak tahu apa-apa, tetapi akhirnya ia luluh ketika Wijoyo menunjukkan catatan komunikasi di depan matanya. Eko menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mengaku dengan suara bergetar, Saya yang memakai baju Pak Bagus dan berada di ruangan itu. Saya melakukannya karena dibayar. Saya benar-benar tidak tahu kalau ini akan menjadi masalah sebesar ini." Tim investigasi berhasil mengamankan riwayat transfer uang yang dikirim Bagus sebagai imbalan dan file rekaman panggilan yang krusial dari Eko. Alibi sekuat baja yang telah bertahan selama 15 tahun akhirnya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, berita mengejutkan datang dari laboratorium forensik. Dari celah-celah mikro pada komponen kecil yang tertinggal di ladang jagung 15 tahun yang lalu, akhirnya terkonfirmasi adanya partikel gabungan dari serbuk sari pohon langka yang hanya tumbuh di daerah Blitar dan zat berbahaya milik Bagus yang saling terkait. Partikel itu hanya bisa terbentuk di ladang jagung itu pada hari itu. Wijoyo menerima laporan analisis dan mengepalkan kedua tangannya. Tertangkap. Sekarang tidak ada jalan keluar. Tidak hanya itu, dari riwayat rekening bank rahasia milik perantara Cokro yang hilang, terungkap bahwa penerima akhir dari uang tutup mulut yang dikirim oleh Bagus adalah Bagus sendiri. Dengan bukti ilmiah yang terbukti sempurna, data lalu lintas, dan pengakuan dari pemeran pengganti Eko yang saling terkait, pengadilan segera mengeluarkan kembali surat perintah penangkapan dan perintah pencekalan terhadap Bagus Santoso.
Tepat pada saat itu, Bagus berada di depan gerbang keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Dengan topi dan kacamata hitam menutupi wajahnya, Bagus baru saja akan naik ke pesawat sambil menarik koper imigrasi yang besar. Saat Bagus menyodorkan tiketnya dan akan melewati gerbang, Wijoyo dan tim investigasi mengepungnya dari segala arah. Wijoyo memegang bahu Bagus dan berkata dengan suara rendah dan tegas, "Bagus Santoso, Anda ditangkap darurat atas tuduhan pembunuhan Ibu Sutinah. Kali ini, Anda tidak bisa pergi kemana-mana." Saat borgol dingin dipasangkan di pergelangan tangan Bagus, kacamata hitamnya jatuh ke lantai. Kamera para wartawan yang mengerumuni bandara serentak mengarah ke pemandangan itu. Di depan kamera, Wijoyo menunjukkan rekaman pengakuan Eko dan laporan analisis serbuk sari jagung dari lab forensik menghancurkan topeng anak berbakti yang telah dipakai Bagus selama 15 tahun dalam siaran langsung nasional. Banyak pemirsa menyaksikan momen itu di depan televisi. Bagus yang ditangkap berteriak dan meronta-ronta di depan kamera. "Lepaskan, aku tidak melakukan apa-apa." Namun, Bagus yang terikat borgol dingin itu langsung dibawa paksa ke dalam mobil polisi. Di pengadilan, Bagus terus mengelak dan menyangkal tuduhan. Namun, di hadapan bukti-bukti sempurna dari ilmu forensik dan kesaksian hidup dari Eko yang diproyeksikan satu persatu di layar besar, wajah Bagus perlahan-lahan berubah menjadi kelam. Ketika Eko berdiri di kursi saksi dan menceritakan semua kejadian malam itu, desahan kekecewaan terdengar dari bangku penonton. Jaksa menuntut hukuman mati, hukuman tertinggi, bagi Bagus Santoso yang membunuh mertuanya untuk menyembunyikan rahasia gelapnya dan telah mempermainkan hukum serta keluarga korban selama 15 tahun. Pengadilan mengakui bahwa kejahatan Bagus adalah kejahatan keji yang melanggar norma kemanusiaan dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Bagus Santoso. Saat putusan dibacakan, keluarga korban yang berada di bangku penonton meledakkan tangis yang selama ini mereka tahan. Bagus terduduk lemas di tempatnya dengan ekspresi kosong. Tim pengacara mewahnya yang tadinya angkuh pun menundukkan kepala, membereskan tas berkas mereka, dan bergegas keluar dari ruang sidang. Jeritan putus asa Bagus, yang diseret oleh para petugas penjara dengan tali pengikat, bergema panjang di koridor pengadilan yang kosong. Pagi hari setelah sidang putusan berakhir, setelah topeng penjahat terlepas sepenuhnya setelah 15 tahun, Wijoyo dan tim investigasi menuju ke taman pemakaman tempat abu jenazah korban, Ibu Sutinah, disemayamkan. Di taman pemakaman yang sunyi di bawah sinar matahari musim gugur yang lembut, daun-daun kering berdesir ditiup angin. Wijoyo membawa seikat jagung segar yang dipetiknya sendiri dari ladang jagung yang sangat disayangi Ibu Sutinah semasa hidupnya. Wijoyo dengan hormat meletakkan jagung itu bersama dengan salinan putusan di depan foto almarhumah Ibu Sutinah yang dingin. Wijoyo menatap lama wajah Ibu Sutinah di foto itu dan berkata dengan suara pelan, "Nenek, kami sangat terlambat. Saya sungguh minta maaf. Tapi sekarang nenek bisa beristirahat dengan tenang." Air mata yang menggenang di mata Wijoyo mengalir perlahan di pipinya. Keluarga yang datang bersama akhirnya melepaskan dendam mereka dan menumpahkan air mata yang selama ini mereka tahan di depan foto almarhumah. Seorang anggota keluarga memeluk foto itu dan menangis memanggil ibunya, dan Wijoyo pun dengan tenang menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Sementara itu Bagus Santoso, yang menjadi narapidana seumur hidup dan dikurung di sel isolasi penjara, menghadapi neraka yang sama sekali berbeda. Di sel sempit yang benar-benar terisolasi dari dunia luar, Bagus menderita gejala putus zat yang parah sambil menggeliat kesakitan. Di depan mata Bagus, yang basah oleh keringat dingin saat melewati malam, setiap malam muncul bayangan mengerikan. Sosok mertuanya, yang ia buat telanjang dan ia tinggalkan di ladang jagung 15 tahun yang lalu, muncul di depan matanya setiap malam. Bagus berteriak ke arah dinding dan menutupi kepalanya dengan kedua tangan. "Jangan datang, pergi, jangan datang padaku." Di sel isolasi yang kosong, hanya jeritan putus asa Bagus yang bergema hampa. Tanah ladang jagung dan seluruh hartanya yang dulu begitu ia dambakan dan warisi, semuanya disita melalui proses hukum. Harta yang disita itu disumbangkan sepenuhnya ke dana bantuan bagi korban kejahatan di komunitas lokal. Di ladang jagung di pinggir desa yang selama 15 tahun hanya ditumbuhi ilalang, bibit jagung baru ditanam satu persatu dengan penuh perhatian oleh tangan-tangan keluarga dan penduduk desa. Sambil merawat tanah, penduduk desa saling berkata untuk melanjutkan kisah yang belum sempat diselesaikan oleh Ibu Sutinah.
mantan detektif juga akhirnya membakar berkas kasus berdebu yang telah ia simpan selama bertahun-tahun di ruang kerjanya di halaman rumah. Sambil menatap berkas-berkas itu berubah menjadi abu dalam api merah, mantan detektif itu akhirnya melepaskan beban berat yang telah menekan dadanya selama 15 tahun. Mantan detektif itu menatap langit dan bergumam pelan, "Sekarang saya akhirnya bisa tidur nyenyak, Nenek." Penduduk desa memutuskan untuk mempersembahkan hasil panen jagung pertama setiap tahunnya ke Taman Pemakaman untuk mendoakan arwah Ibu Sutina. Kasus pembunuhan Keji yang telah lama menjadi misteri akhirnya ditutup dengan adil berkat kegigihan ilmu forensik dan tangan-tangan mereka yang tidak pernah menyerah pada kebenaran. Tim Liputan Televisi menayangkan episode terakhir dari dokumenter investigasi yang merangkum seluruh kisah kasus ini, menyoroti akhir kehancuran yang menyedihkan yang dihadapi oleh sang penjahat. Program tersebut juga mengangkat bahaya zat-zat terlarang dan celah dalam sistem hukum yang terhalang oleh waktu, sekali lagi membangkitkan kewaspadaan sosial. Sebuah kalimat yang berat perlahan muncul di layar. Tidak peduli seberapa dalam kejahatan dikubur dalam kegelapan, cahaya kebenaran pasti akan menembus waktu dan mencapainya. Kembali ke kantor tim investigasi, Wijoyo dengan tenang membuka berkas kasus baru yang ada di mejanya. Menuju kebenaran lain yang tak terungkap, Wijoyo sekali lagi melangkahkan kakinya yang berat. Angin damai berhembus lembut di atas ladang jagung hijau Blitar yang disinari matahari cerah. Drama kejam selama 15 tahun itu berakhir dengan hukuman yang memuaskan terhadap sang penjahat, meninggalkan kesan mendalam di hati para penonton. Kebenaran yang seolah akan terkubur selamanya di dalam tanah akhirnya terungkap ke dunia setelah menembus waktu 15 tahun yang panjang. Berkat kegigihan orang-orang yang tidak menyerah, Ibu Sutina yang meninggal secara tidak adil kini akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dalam hidup, kita sering lupa bahwa secerdik apapun kita mencoba menyembunyikannya, kebenaran pasti akan menemukan jalannya, dan bahwa ikatan darah serta martabat manusia tidak dapat digantikan oleh harta benda apapun. Semoga cerita hari ini menjadi waktu untuk sekali lagi mengingat wajah keluarga terkasih di samping kita.